Selamat pagi teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali ya hari ini. Semoga kondisi kita dalam keadaan baik, kesehatan kita dalam keadaan prima. Jadi untuk kuliah hari ini kita benar-benar bisa kuliah virtual secara baik ya. Harapannya hasilnya pun juga bisa baik ya. Untuk kuliah virtual hari ini mata kuliah campuran. Wah, mata kuliah campuran ya, macam-macam nama mata kuliahnya ya. Nggak usah saya sampaikan lagi, pokoknya hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah atau kuliah virtual ya, secara online. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui kolom komentar yang ada di live chat. Sebelum materi kita lanjutkan ke random access memory, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang ingin menanyakan topik atau materi kuliah kita di minggu-minggu yang lalu. Silakan, tidak apa-apa. Atau mungkin ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan terlebih dahulu ya. Silakan ya. Yang jelas saran saya dan istilahnya apa ya, ngeleke yaitu ya, jangan lupa teman-teman untuk presensi atau absen lah ya, bahasa apa gaulnya itu absen. Silahkan melalui sistem yang sudah disediakan, yaitu pada siakat.staycom.ac.id. Jadi absennya itu jangan melalui kolom komentar live chat ya. Apalagi melalui WA itu ya, Pak saya hadir ya, nggak usah itu. Absennya langsung aja melalui sistem yang sudah disediakan, yaitu di sistem siakat.staycom.ac.id, karena presensi yang legal dan sah dan diakui hanya melalui sistem yang ada di siakat.ac.id. Makanya di presentasi saya atau setiap perkuliahan saya, di slide saya itu paling bawah selalu muncul tulisan jalan, selalu untuk mengingatkan teman-teman untuk presensi melalui sistem yang ada di siakat.ac.id gitu ya, biar nanti teman-teman tidak salah langkah ya. Salah langkahnya gimana? Salah langkahnya absennya dikirain melalui YouTube atau dikirain melalui Facebook, atau bahkan mungkin teman-teman ngira presensinya melalui WhatsApp. Ya, itu jangan sampai terjadi. Yang benar adalah presensi melalui siakat.staycom.ac.id, itu yang benar. Jadi nanti presensi atau absennya melalui sana ya. Kalau saya di sini kan mengajar hanya berdasarkan link atau berdasarkan schedule yang telah ada. Nah, seandainya teman-teman lupa hari ini tidak absen, atau mungkin hari ini belum bisa mengikuti perkuliahan secara live, teman-teman juga bisa memutar ulang video saya setelah perkuliahan ini selesai. Jadi video saya ini akan bisa diputar ulang kapanpun dan dimanapun ya, bahkan berselang hari, berselang minggu, video saya masih bisa diputar ulang. Kalau masalah absen atau presensi, itu teman-teman bisa melakukannya sampai dengan batas waktu nanti malam.
pukul 11 lebih sekian itu ya, tepatnya saya kurang paham. Yang jelas teman-teman seandainya tidak bisa absen melalui sistem pada jam sekarang atau saat live, teman-teman bisa melakukan presensi sampai dengan nanti jam 11 malam. Jadi ada kesempatan beberapa durasi waktu untuk melakukan presensi. Mungkin prolog saya seperti ini yang saya sampaikan hari ini. Semoga prolog ini mengawali perkuliahan virtual kita sebagai awalan yang baik, sebagai awalan yang bagus, kan? Sehingga teman-teman itu enjoy perkuliahannya, nyantai pikirannya, kan, tidak tertekan, apalagi takut, ya jangan sampai saya tidak menggigit, ya. Jadi teman-teman dalam melihat saya itu jangan yang dari sisi-sisi menakutkan, tapi coba lihatlah dan tengoklah dari sisi-sisi yang menyenangkan. Karena kita di sini sebetulnya itu belajar bersama atau belajar bareng-bareng, ya. Tidak ada kamusnya atau tidak ada catatannya resmi bahwa dosen itu lebih pinter dari mahasiswa, itu nggak ada. Yang ada adalah bahwa kemampuan dan skill individu masing-masing orang itu berbeda. Jadi bisa saja mahasiswanya lebih pinter dari dosennya. Cuman kebetulan yang menyampaikan materi atau yang menyampaikan topik adalah dosennya. Jadi nanti bukalah keran komunikasi baik dengan pengajar maupun dengan teman yang lain. Bukalah keran komunikasi antar sesama mahasiswa agar terjadi sebuah dialog. Tentunya dialognya tentang materi kuliah agar skill dan kemampuan kita terasah, skill dan kemampuan kita meningkat. Kenapa demikian? Karena nanti setelah lulus kita bekerja, itu yang diperlukan adalah skill teamwork, ya. Kerja berdasarkan tim, tidak perseorangan. Jadi kerjanya itu nanti tim, kelompok. Tidak mungkin nanti teman-teman itu kerja sendirian, nggak mungkin. Ya, pasti di dalam sebuah tim lebih dari 1, 2, 3 orang, gitu ya. Sehingga kemampuan skill teamwork inilah yang akan digunakan. Nah, itu bisa kita latih mulai dari saat sekarang. Agar apa? Agar nantinya ke depan teamwork kita mulai terasah, kemampuan berorganisasi atau berkomunikasi kita antar sesama teman saling terjalin, gitu ya. Baik, kita ke materi. Kalau tidak ada pertanyaan prolog atau pertanyaan dari materi kuliah minggu-minggu yang lalu, kita melihat bahwa dalam teknologi komputer, selain dari sistem itu sendiri yang sudah saya terangkan dari awal, bahwa sistem komputer itu harus meliputi hardware, software, dan brainware. Nah, untuk mata kuliah kita konsentrasinya adalah di hardware, bukan di brainware-nya, apalagi di software-nya. Jadi itu sudah mata kuliah yang lain. Jadi yang kita komunikasikan, kita sharing, diskusikan tentang hardware-nya. Kebetulan hardware untuk minggu-minggu yang lalu sudah saya sampaikan topik tentang mainboard, sudah saya sampaikan topik tentang prosesor. Nah, hari ini saya akan coba loh ya, ini saya akan mencoba karena juga berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya. Mungkin pengalaman dan pengetahuan saya ini kurang banyak, ya kan? Ya nanti teman-teman bisa menambah, gitu ya. Bisa memberi keterangan, bisa mensupport diskusi dengan teman yang lain, atau mungkin bisa menyampaikan ke saya melalui kolom komentar yang ada di live chat. Nah, hari ini kita mencoba sharing pengalaman atau sharing pengetahuan tentang keberadaan RAM pada teknologi komputer. Nah, RAM itu biasa disebut dengan istilah random access memory. Jadi di komputer nanti kalau kita membicarakan RAM loh ya, bukan media penyimpanannya. Kalau media penyimpanan kan kita tahu ada media penyimpanan internal,
ada media penyimpanan primer dan media penyimpanan sekunder. Nah, dalam media penyimpanan sekunder, kita mengenal adanya media penyimpanan internal dan media penyimpanan eksternal. Nah, yang kita bahas sekarang bukan media penyimpanannya, tapi akses memorinya, jadi memori. Nah, di dalam memori ini, main memory namanya, jadi random access memory itu disebut main memory. Nah, untuk memori di dalam komputer itu biasanya itu ada 3 nanti. Bisa dikatakan 4 lah, 4. Saya kategorikan 4 dulu lah. Kalau secara teoritis keilmuan 3, tapi untuk secara aplikannya ada 4. Yang pertama nanti kaitannya dengan prosesor, itu biasa kita sebut dengan istilah register. Itu juga memori, tapi dia sudah tertanam pada prosesor. Terus ada satu lagi memori, ya kan, yang tertanam pada chipset. Ya, biasanya itu satu kaitan dengan BIOS. Itu biasanya kita sebut dengan istilah ROM. Ya, ada register, ada ROM. Terus kemudian ini ada main memory yang biasa kita kenal dengan istilah RAM, Random Access Memory. Sebetulnya ada satu memori lagi yang urgent dan aplikatif, yaitu pada video grafik atau kita kenal dengan VGA. Makanya ketika kita membeli VGA biasanya kaitannya dengan berapa giga, berapa mega, ya, berapa byte, itu ada kaitannya dengan memori. Tapi memorinya menyatu dalam satu kesatuan video grafik adapter. Nah, kebetulan kita tidak melangkah ke sana dulu. Kalau yang register sudah kita bahas pada saat prosesor. Yang ROM nanti akan kita bahas berbarengan dengan saat kita membahas tentang chipset, ya. Hari ini kita coba mengkaji, melihat, coba apa istilahnya ya, menengok-nengok lah istilahnya dasar-dasar dari sebuah random access memory. Itu ya, itu untuk RAM-nya. Jadi kalau nanti memori ternyata itu bisa register, bisa chipset ROM, bisa video adapter, bisa RAM, ya. Itu memori. Jadi hari ini kita tentang RAM, Random Access Memory. Dari kalimatnya saja sudah ketahuan. Random itu acak, akses itu adalah akses ya, aktivitas atau pemanggilan. Ya, memori itu ya memori gitu ya, untuk media penyimpanan. Jadi di sini karena dilihat dari bahasanya saja sudah bisa kita raba, sudah bisa kita prediksi, sudah bisa kita tebak bahwa memori ini bersifat volatile. Volatile itu apa toh? Sementara. Dia bisa berganti. Lokasinya bisa ditempati oleh data yang lain, ya. Atau alamat memorinya, ya, itu bisa digantikan oleh yang lain, ya. Jadi dari kalimatnya saja sudah bisa kita tebak seperti itu. Apalagi dari kalimat random, ya, itu acak, itu jelas itu berlawanan sekali dengan memori yang menerapkan sistem sequence atau berurutan. Yang sequence berurutan itu seperti apa, Pak? Seperti tipe magnetik. Ya, Anda punya CD, itu sistemnya berurutan, CD. Terus DVD itu juga berurutan. Jadi berbeda, ya. Intinya kalau teman-teman dalam penyampaian saya kurang paham, kurang jelas, atau mungkin ada sanggahan, itu bisa langsung disampaikan melalui kolom komentar yang ada di live chat. Jangan segan, jangan ragu, jangan malu, apalagi takut, tertekan. Saya orangnya tidak seperti itu ya, santai saja dengan saya, karena saya dikritik apapun saya tetap enjoy, ya kan? Saya dikasih mawar hitam pun saya tetap enjoy, ya kan, nggak masalah, ya kan?
Jadi Anda jangan takut ya, dengan saya. Tidak akan berpengaruh apapun. Tidak akan berpengaruh terhadap apapun ya. Apalagi prestasi Anda. Kalau Anda memang bagus, Anda memang layak, Anda memang hebat, Anda memang jenius, ya jangan takut mendapatkan apa hal-hal yang buruk, karena memang dari kemampuan Anda sudah bagus kok, kenapa saya harus takut gitu ya. Sehingga ya kalau bagus, jenius, hebat, smart, ya pasti akan menghasilkan hasil yang bagus ya kan. Nah kalau kurang paham bisa mengikuti kan gitu ya. Intinya di sini kita belajar bareng. Jadi Anda belajar dari saya juga akan berusaha belajar dari teman-teman semua. Itu ya kalau kita melihat dari kalimat makna dari sebuah RAM atau Random Access Memory. Jadi kalau nanti teman-teman itu membicarakan tentang RAM, jangan lupa dengan Robert Dennett. Siapa itu Robert Dennett? Robert Dennett adalah orang yang pertama kali menemukan random access memory. Ya. Jadi Robert Dennett adalah orang yang pertama kali menemukan random access memory. Baru setelahnya itu di tahun 1968 Intel memproduksi RAM ya. Jadi pertama yang menemukan siapa? Robert Dennett. Terus RAM itu diproduksi pertama kali oleh siapa? Oleh Intel. Pada tahun berapa RAM itu pertama kali dibuat? Pada tahun 1968. Paham ya? Ini. Bahkan RAM, Random Access Memory, itu sudah mulai dikaji, sudah mulai dikembangkan jauh sebelum penemuan PC personal komputer itu lah. Lupa komputer kan dari tahun 45. Iya, komputer tuh compute. Belum berbentuk personal komputer saat itu. Komputer itu bisa berbentuk personal komputer itu mulai pada tahun 1981. Sebelum itu komputer belum mengenal adanya personal komputer. Paham ya? RAM mulai dikenalkan atau RAM mulai diproduksi oleh Intel tahun 68. Yang menemukan RAM siapa? Robert Dennett. Sedangkan komputer personal itu pada tahun 81. Paham ya? Nah, pada RAM mula-mulanya ya, itu ketika dia diproduksi itu membutuhkan catu daya atau sumber tegangan ya. Peralatan elektronik untuk bisa bekerja kan dia membutuhkan support catu daya atau sumber tegangan. Nah, sumber tegangan pada RAM ini mula-mula sebesar 5 volt. Jadi RAM itu diproduksi mula-mula dia bisa bekerja kalau dia mendapatkan catu daya dengan sumber tegangan 5 volt. Sehingga pada RAM dengan sumber tegangan 5 volt ini dia bisa bekerja pada frekuensi 4,77 MHz. RAM-nya itu tegangannya itu 5 volt, terus kerja RAM-nya pada frekuensi 4,77 MHz. Ya. Ini dipegang dulu. Untuk fisik dari RAM untuk yang saat ini loh ya. Kalau yang dulu itu kan modelnya kan pendek, besar itu ya. Kebanyakan kalau untuk yang saat ini bisa Anda lihat pada gambar satu itu ya, yang ada di tampilan.
Itu bisa dilihat itu. Itu RAM yang dikembangkan oleh Intel pada tahun 68 atau 1968. Ya, itu di tengah itu ada chipset atau IC, ya kan. Terus bawah itu kaki atau pin-pinnya itu slot untuk nanti pot menggabungkan atau menghubungkan antara RAM itu sendiri dengan mainboard. Itu nanti ada nama-namanya ini di habis slide ini nanti. Jadi komponen-komponen RAM itu apa saja nanti bisa kita lihat. Nah, untuk saat ini dulu. Jadi gambar RAM seperti itu. Kalau teman-teman membuka laptop atau membongkar laptop atau membongkar komputer, RAM-nya bentuknya seperti itu. Apakah RAM seperti itu sama dengan RAM-nya gadget atau HP? Beda, ya kan? Yang kita bicarakan di sini adalah teknologi komputer, bukan teknologi gadget. Jadi yang kita bahas tentang dunia komputer. Itu ya yang perlu dipegang dulu. Nah, ini historis dari perkembangan RAM, ya kan? Kalau tadi pada 68 itu dikembangkan oleh Intel. Nah, pada tahun 70 atau tepatnya 1970 itu IBM juga menciptakan sebuah RAM atau sebuah memori, di mana RAM produksi dari IBM ini pada tahun 1970 dinamakan dengan DRAM. Ya. Jadi si IBM mengembangkan RAM-nya yang tadi ditemukan oleh Robert Dennett, yang dikembangkan Intel pada tahun 68, ya. Terus kemudian IBM juga ikut mengembangkan pada tahun 70, dinamakan dengan DRAM. Nah, pada RAM yang dikembangkan oleh IBM ini sudah membuat sebuah improvement, yaitu berupa pengembangan frekuensi. Yang tadi miliknya Intel hanya bekerja pada frekuensi 4.77 MHz. Nah, untuk miliknya IBM ini, dia sudah mulai mengembangkan RAM ini bisa bekerja di berbagai mode frekuensi. Dari frekuensi 4.77 MHz sampai dengan 40 MHz. Ingat ya. Jadi dari 4.77 MHz hingga 40 MHz. Ini miliknya IBM. Terus kemudian, ya kan, seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya kebutuhan akan RAM, maka produksi-produksi tadi atau hasil-hasil dari pengembangan-pengembangan tadi dikembangkan lagi menjadi FPRAM. FPRAM ini lebih cepat dari yang DRAM karena memang FPRAM ini dikembangkan dari DRAM tadi. FPRAM itu berdasar dari kalimat fast speed, ya. Jadi otomatis pagingnya itu lebih cepat dari yang DRAM, ya. Nah, sebagian lagi ada yang mengenalkan, ya kan, ada yang mengembangkan dengan fast speed mode DRAM atau dikenal dengan FPM DRAM. Jadi ada FPRAM, terus kemudian dari FPRAM ini pengembangannya bareng tapi hasilnya lebih signifikan, yaitu FPM DRAM pada tahun 1987. Nah, gambar dari FPM DRAM, ini FPM DRAM itu ya, fast speed mode DRAM, bisa Anda lihat pada gambar yang ada di bawahnya itu. Bisa dimengerti ya untuk apa?
eh, mode kerja dari RAM ini. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari teman Anda ya kan tentang kecepatan RAM. Nah, ini Pak, RAM itu ada kecepatannya, misal 2133, 2400 dan lain-lain. Itu berpengaruh di kecepatan apanya ya Pak? Nah, oke, saya terangkan. Ketika kita membaca satuan dari frekuensi atau kita membaca satuan dari sebutan katakanlah megahertz satuan, maka itu kaitannya dengan kecepatan penyampaian data. Misalkan ya, saya berjalan dari rumah ke kampus, itu menggunakan sepeda. Teman saya sama-sama berangkat dari kampus, dari rumah startnya sama ya, dari rumah saya menggunakan motor. Ada teman lagi startnya bareng dari rumah menggunakan mobil. Nah, tentu kecepatan dari sepeda, kecepatan dari motor, dan kecepatan dari mobil ini berbeda. Nah, kecepatan berbeda inilah yang disebut frekuensi. Biasanya frekuensi ini ditimbulkan dari sebuah trigger ya, kecepatan triggernya kalau dalam dunia digital itu ya. Ini. Tapi kalau kita membicarakan kaitannya dengan kapasitas, biasanya satuannya byte, megabyte, gigabyte, itu adalah daya simpan ya. Banyaknya data yang bisa disimpan pada tempat tersebut. Itu ya, dalam RAM nanti kan ada megahertz, ada frekuensi, ada capacity. Yang frekuensi satuannya hertz, yang capacity satuannya byte. Yang frekuensi kaitannya dengan kecepatan dalam menghantarkan data, menerima dan mengirim data. Terus yang satunya atau capacity itu berkaitan dengan daya tampung atau daya kapasitas sebuah atau suatu data yang bisa ditempatkan pada RAM tersebut. Bisa dipahami ya ini ya. Jadi bagaimana Pak? Apakah kecepatannya lebih bagus yang tinggi? Ya. Jadi kecepatan 2133 itu kalah dengan yang 2400. Itu ya. 2400 kalah dengan yang 2600. Seperti itu selanjutnya. Apalagi yang 133 itu jauh di bawahnya. Bisa dipahami ya itu ya. Tapi perlu diingat bahwa kecepatan RAM ini, walaupun kita mempunyai kecepatan RAM yang sampai dengan kecepatan optimal dan tertinggi, harus kita sesuaikan dengan kecepatan standar yang ada di board kita. Nah, biasanya kalau kita beli mainboard, itu kan ada tulisan di dusnya itu, rekomendasinya. Rekomendasi bla 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 dan bla 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 gitu ya. Itu biasanya ada, ini harus kita sesuaikan. Jangan sampai nanti mainboard yang kita beli itu di angka 133 MHz, RAM kita yang kita pasang di 2600 MHz, ya nggak akan cocok. Nah, seperti itu. Jadi perlu kita lihat seperti itu. Untuk mainboard sekarang, kebanyakan mereka sudah menerapkan dual mode. Perlu diingat ya, dual mode yang saya sampaikan pada mainboard pertama dulu. Dual channel itu bukan lantas slotnya 2, itu bukan. Yang dimaksud dual channel dalam kaidah dengan teknologi adalah dia bisa menghantarkan frekuensi yang berbeda dari frekuensi sekian sampai sekian. Misalkan dari frekuensi 1333 sampai dengan 2400 MHz. Berarti keadaan
bus yang ada di mainboard tersebut nantinya seandainya dipasang RAM dari 133 sampai dengan RAM 2400 masih bisa. Itu yang dimaksud dengan dual channel, bukan dual slot. Kalau dual slot ya kebanyakan mainboard dual slot, ya kan? Beda artinya antara dual slot dengan dual channel atau dual mode. Jadi teman-teman nanti bisa melihat di standar mainboardnya ketika nanti kita membeli atau melihat sebuah mainboard. Lupa bagaimana keadaannya kalau saya seorang teknisi komputer, sedangkan kalau teknisi komputer kan nggak mungkin ada dusnya, Pak. Tahu saya dari mana? Itu salah satu ciri dari fisik mainboard itu bisa kita lihat di mainboardnya itu sendiri pada slot itu nanti biasanya di samping slot mainboard itu ada tulisannya. Atau kalau kita kesulitan melihat dari slot itu, kita juga bisa melihat dari BIOS-nya. Di setting BIOS nanti ada keterangannya di situ. Jadi kita bisa melihat dari sisi manapun. Tapi kebanyakan kalau teknisi-teknisi yang ada sekarang itu dari feeling biasanya. Oh, kalau tipenya board ini menggunakan ini, biasanya RAM-nya frekuensinya pakai yang ini. Oh, frekuensi pakai yang ini, jenis RAM-nya modelnya pakai yang ini. Itu biasanya berdasarkan pengalaman. Itu ya kalau feeling. Tapi kalau berdasarkan keilmuan ya kita baca yang ada di mainboard-nya atau kita lihat yang ada di BIOS-nya. Begitu Mas ya, jawaban dari saya. Jadi di RAM atau di memori ya, di memori lah itu, di memori apapun nanti kaitannya dengan memori itu kita mengenal ada dua satuan, yaitu satuan megahertz dan satuan byte. Satuan megahertz itu diperuntukkan untuk kecepatan, dia bekerja di dalam rentang frekuensi, sedangkan satuan byte itu untuk menerangkan kapasitas, di mana kapasitas ini merupakan sebuah media atau sebuah ilustrasi untuk menggambarkan besarnya data yang bisa ditampung. Yuk kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu EduRAM yang dikenalkan pada tahun 95. Edu itu berasal dari kalimat Extended Data Output Dynamic Random Access Memory. Jadi kalau ada orang mengenal Edu itu berarti Extended Data Output. Ya, jadi EduRAM itu dikembangkan dari DRAM. Ya. Apakah sama Pak dengan FPM RAM tadi yang Edu DRAM? Beda. Kalau FPRAM itu sistem kerjanya dia fast speed-nya, paging-nya. Tapi kalau Edu ini sudah pada extended data output-nya. Nah, Edu ini merupakan penyempurnaan dari fast speed memorinya tadi, fast speed mode atau paging-nya tadi. Jadi sudah disempurnakan di sini. Kemudian pada tahun 96 kita sudah mulai mengenal adanya SDRAM. Sehingga pada SDRAM ini dia sudah melihat atau sudah menciptakan sebuah modul. Ya. Jadi modulnya ini sudah dapat disinkronkan dengan frekuensi yang ada di prosesor. Nah, SDRAM ini dikenalkan pertama kali pada PC 66. Terus kemudian SDRAM ini dikembangkan dengan menggunakan PC 100. Ya. Yang tadinya PC 66 ditingkatkan menjadi PC 100. Apakah kerjanya semakin baik? Iya, karena merupakan pengembangan dari model yang lama. Kemudian pada tahun 99 ya, itu Rambus itu menciptakan RAM yang dikasih kode DRAM. Nah, ini dapat dikatakan inovasi dari Rambus ini sebuah revolusioner dalam hal memori ini. Karena secara struktur, secara arsitektur ya,
memori yang ada di DRAM atau sistem kerja yang ada di DRAM ini sudah mempunyai pengembangan di mana sistem kerjanya berbeda dengan yang ada di SD-RAM. Ingat ya, DRAM itu secara arsitektur berbeda dengan SD-RAM. Makanya ketika kita menggunakan SD-RAM itu jelas itu berbeda dengan DRAM dan tidak mungkin terpasang dan tidak akan mungkin bisa digantikan. Ada komputer lama rusak, dia menggunakan SD-RAM, terus kemudian mau kita ganti dengan DRAM, ya nggak bisa karena teknologi yang ada di SD-RAM belum mensupport DRAM, gitu ya. Dimana pada DRAM ini yang tadinya pada RAM itu bekerja dengan sumber tegangan atau catu daya 5 volt, tapi pada DRAM ini dia sudah bekerja pada tegangan 2,5 volt. Frekuensinya pun juga berbeda. Ya kan, kalau tadi ya kan masih seputar 400 MHz, sekarang sudah berkembang 2 kali lipatnya yaitu pada 800 MHz, lebih tinggi lagi. Ini DRAM. Terus kemudian RDRAM atau PC 800. Jadi RDRAM itu kita kenal dalam istilah apa ya? Teknisnya itu dengan PC 800. Ya. Jadi si Rembes ini suka ngutak-ngutik itu, ngutak-ngutik teknologi RAM itu ya, dari DRAM terus RDRAM, dibalik kalimatnya itu ya. Yang DRAM itu dia kembangkan dengan 2,5 volt pada kecepatan frekuensi bassnya itu 800 MHz, coba dijalankan, sedangkan yang dia kembangkan dengan kode RDRAM tadi yang PC 800 ya kan, dia memberi supporting data itu dengan 3,3 volt ya. Yang satu dia coba dengan 2,5 volt, yang satunya dengan 3,3 volt gitu ya. Terus kemudian yang SD-RAM dikembangkan ya kan, itu menjadi PC 133 ya. Jadi yang RD-RAM tadi itu dikembangkan menjadi SD-RAM dengan PC 133 ya, pada tahun 99, di mana yang RD-RAM tadi itu bekerja pada frekuensi 133 ya. Terus kemudian berkembang ya kan sampai DDR, SD-RAM ya kan. Itu selalu berkembang ya, frekuensinya berkembang, terus kapasitasnya juga berkembang ya kan. Terus kemudian berkembang lagi DDR2 ya kan. Dimana pada DDR2 ini karena tadi ya voltase 5 terus voltase 3 ternyata menyerap konsumsi daya yang berlebih, voltase catu dayanya terlalu besar sehingga komputer itu memakan daya yang cukup besar. Terus kemudian dikecilkan lagi dengan volt 1,8 sehingga serapan dayanya bisa lebih kecil. Nah, pada tahun yang 2007 dikembangkan lagi menjadi PC sampai dengan PC 1066 MHz gitu ya. Terus sampai saat ini RAM itu yang sudah mencapai level batasan yang tinggi itu ya, yang sampai 2600 MHz, bahkan RAM sekarang itu ada yang sampai 32 GB gitu ya kapasitasnya, yang dulu hanya mega sekarang sudah giga ya. Kalau yang 32 GB kecepatannya seperti apa saya belum pernah merasakan, karena di komputer saya atau laptop saya ini saya baru merasakan di 16 GB. Jadi RAM di komputer saya ini 16 GB pada i7 ya.
pada frekuensi di 3,0 GHz prosesornya. Ini di laptop saya. Kalau di komputer lain, ya kan, saya kurang tahu ya ini. Jadi saya cukup nyaman dengan kecepatan yang ada di sini. Nah, untuk bagian RAM sendiri itu nanti kita mengenal adanya PCB. PCB itu yang menjadi rumah bootnya itu tadi, kayak mainboardnya RAM itu ya tadi, yang warnanya kebanyakan hijau. Ada beberapa memang yang warnanya biru. Untuk RAM-RAM sekarang itu ada beberapa yang warnanya biru. Itu hanya masalah warna ya. Ada yang hijau, pada umumnya hijau, tapi ada beberapa yang biru. Nah, di situ untuk menaruh chip atau komponen IC-IC tadi atau chip-chip tadi. Terus kemudian ada kontak point ya, atau kontak finger ya. Ada yang menyebut kontak point, ada yang menyebut kontak finger, ada yang menyebut edge connector ya, atau lead connector ya, jadi macam-macam sebutannya itu, terserah pabrik yang mengembangkan lah itu ya. Ada kontak finger, kontak point, edge connector, lead connector, sama saja artinya ya. Jadi itu kaki-kakinya tadi itu loh. Nah, itu yang menghubungkan antara RAM itu sendiri dengan mainboard. Kaki-kakinya itu tadi disebut kontak point, kontak finger, edge connector atau lead connector. Jadi 4 ini sama ya kan? Tergantung perusahaannya menyebutnya dengan istilah apa. Terus kemudian ya kan, ada IC-nya itu sendiri ya, yang berbentuk hitam-hitam itu ya, kotak-kotak hitam tadi itu, chip-chipnya itu ya. Itu IC di RAM-nya itu nanti ditaruh di dalamnya situ. Nah, yang hitam-hitam itu sendiri disebut chip ya. Chip itu di dalamnya isinya adalah dynamic random access memorinya tadi. Yaitu untuk yang bagian-bagian dari RAM-nya. Nah, untuk fungsi dari sebuah RAM itu nanti ya, intinya RAM itu akan bekerja di mana ketika kita membuka atau menjalankan suatu aplikasi, dia akan mengirimkan informasi ya. Jadi informasi yang kita jalankan itu secara alamat datanya itu disimpan di RAM-RAM tadi ya. RAM itu bukan menyimpan data ya, menyimpan alamat data ya. Jadi RAM itu fungsinya untuk menyimpan alamat data. Tapi kalau register atau di prosesor itu menyimpan alamat instruksi. RAM menyimpan alamat data, CPU menyimpan alamat instruksi. Jadi yang dikerjakan itu CPU yang dieksekusi, alamat instruksinya yang ada di CPU seperti apa? Oh, ini. Maka alamat instruksinya mengarah ke RAM. Nah, ketika RAM dieksekusi pada alamat tersebut, ternyata alamat dari RAM itu merupakan alamat data. Loh, data ini yang diminta. Data itu adalah miliknya siapa? Oh, ternyata setelah ditelusuri, data itu miliknya harddisk. Maka data itu terletak di harddisk, bukan di RAM. Ingat, RAM menyimpan alamat data, CPU menyimpan alamat instruksi. Paham ya? Jadi intinya RAM itu mengirimkan alamat mengirim sesuatu ke prosesor, atau dia mendapatkan sesuatu dari prosesor itu. Nah, proses pengiriman dan penerimaan itu dalam dunia komputer itu terjadi dengan cepat. Itu akan terjadi dalam satuan skala sepersekian detik. Jadi mata kita terkelabui. Jadi sebetulnya sistem kerja dari komputer itu satu-satu sampai saat ini. Jadi arsitektur komputer sampai saat sekarang ini ya kan, von Neumann itu belum berubah ya. Cuman saking cepatnya tadi sepersekian detik ya kan, mata kita terkelabui, telinga kita juga terkelabui. Suara musik kita dengarkan, sebetulnya itu kan bunyinya nggak bareng, ada sekian. Itu pergantian, tapi pergantiannya itu dalam waktu sepersekian detik. Paham ya? Jadi sampai saat ini belum ada dalam sisi akademis yang menyampaikan dan menggugurkan asumsi bahwa komputer itu menggunakan arsitektur von Neumann. Jadi sampai saat ini arsitektur komputer masih menggunakan von Neumann
Nah, ini fungsi secara umum dari sebuah RAM itu membantu menyimpan memori sementara ya, sementara bisa berganti karena tadi menyimpan alamat-alamat data saja. Makanya alamatnya ini bisa berganti-ganti. Alamat RAM-nya tetap ya ada di situ, tapi kan isi dari alamat itu kan yang berubah nanti. Terus membantu penggunaan multitasking ya, mempercepat kinerja pemrosesan ya, makanya semakin besar RAM semakin cepat proses, semakin besar frekuensi atau semakin gede frekuensi RAM juga akan mempercepat proses. Terus kemudian menentukan spesifikasi dari suatu komputer. RAM-nya semakin gede semakin bagus, harganya semakin mahal. Ini untuk modul RAM-nya ya kan. Ya, modul RAM itu yang pertama tadi SIM ya, dari SIM terus kemudian berubah menjadi RIM ya. SIM itu bekerja pada 30 pin ya, yang fast pitch mode di RAM tadi ya. Dia bekerja pada prosesor berbasis 386 ya. Itu dan generasi awal 486 ya. Kalau anak-anak milenial itu nggak kenal itu komputer 386, nggak kenal dengan komputer 486. Tapi kalau orang-orang seusia saya ya, orang usia saya itu orang yang sudah katakanlah hidup setengah abad. Jadi Anda melihat saya itu kadang-kadang akan tertipu dengan wajah saya itu. Ya, saya orangnya itu dilihat dari wajahnya, wah umurnya paling berapa? Sekitar 20-an. Makanya kadang-kadang itu ada beberapa mahasiswa itu yang menganggap saya itu seumuran itu. Nggak taunya itu bahwa saya itu masuk kategori orang setengah abad. Jadi umur saya itu bisa diklasterkan ke dalam orang-orang yang berusia setengah abad. Jadi orang yang setengah abad itu ya paham betul itu tentang komputer 386 dan komputer 486. Tidak seperti sekarang, anak-anak milenial sekarang komputernya sudah canggih. Kalau dulu untuk menyalakan ini saja butuh beberapa kali periode itu. Ada namanya apa? Saya sampai lupa itu, panas sama dingin itu. Dimana apa untuk menjalankan komputer nanti terkenal kita kenal dengan apa? Lupa sampean saya saking lamanya, setengah abad yang lalu. Ini ya tombol nanti menyalakan pertama itu namanya buteng ya, buteng panas. Terus lalu nanti buteng dingin ya, buteng panas itu untuk menyalakan pertama, buteng dingin itu nanti untuk memanggil sistem operasi. Itu buteng itu nanti. Nah, RAM pada SIM itu 30 pin. Terus kapasitasnya juga masih kecil itu. Nah, 1 mega, 4 mega, paling kenceng itu 16 mega. Wah, dulu punya 16 mega hebat itu. Saya dulu komputer pertama saya 386 itu berkapasitas 1 mega itu. Pertama kali saya bermain komputer itu. Jadi mengenaskan dulu itu memang, nggak seperti sekarang. Anak milenial sekarang kan komputer sekarang kan identik dengan media sosial dan YouTube gitu ya. Jadi sudah nompo enake. Kalau dulu ya rekoso itu. Komputernya gede-gede, berat-berat, ya kan, dari besi semua. Kerangka komputer dulu itu besi semua, nggak ada yang plastik. Kalau sekarang kebanyakan casing-casing kerangka komputer dari plastik. Ya, jadi dulu komputernya memang betul-betul dari baja itu. Terus DIMM atau dual inline memory itu ya, modul itu sudah ditempelkan pada PCB berbalik ya. Sisinya ada 2, jadi nanti DIMM itu sisinya 2, chipset atau IC-nya tadi itu 2. Samping kanan ada IC, samping 2 juga ada IC. Terus kemudian berkembang SODIMM ya kan. Sodim berkembang sampai saat ini. Nah, itu untuk materi yang saya sampaikan ya. Jadi kesimpulannya ya, jika diamati dari perkembangan RAM ya, menuju pada peningkatan kemampuan RAM dan dalam mengalirkan data dengan cepat. Jadi RAM-nya itu berkembang 2 jalur ya, atau dikembangkan dengan 2 pertimbangan, dari sisi frekuensi atau tingkat kecepatan dan dari capacity, tingkat
kapasitas atau penyimpanan dari RAM itu sendiri. Nah, ini ada yang bertanya lagi. Sebelum pertemuan kita akhiri, akan saya jawab dulu. Ini pertanyaannya apa nih? Izin bertanya, Pak, apa berarti penyebab borosnya baterai laptop, komputer, HP itu karena bekerjanya RAM pada salah satu alat tersebut? Bisa jadi, ya. Tapi ini kita bicaranya komputer dulu ya, komputer atau tapi HP ini pertanyaannya ke HP, tapi nggak masalah. Ini ada kesamaan sistem kerja. Untuk penggunaan boros HP, baterai kok boros HP. Untuk penggunaan boros baterai, baik itu di laptop maupun di HP, itu ada beberapa faktor. Ya. Faktor yang pertama, salah satunya awali dari sistem operasi dulu. Sistem operasi ini perlu dievaluasi. Kalau HP ya biasanya Android-nya itu ya, makanya ada update Android. Kalau di sistem operasi biasanya ada update Windows. Kalau yang bersistem operasi Windows, kalau yang bersistem operasi Apple ya biasanya ada update Macintosh. Ya, ini ada kaitannya dengan program atau sistem operasi itu sendiri. Dia mengakses apa yang front back-nya ini loh ya. In back atau akses yang di balik layar yang kita tidak tahu, dia posisinya running. Nah, untuk mengetahui ini apa saja yang running, Anda bisa task manager nanti dilihat di sana. Di task manager itu apa saja yang jalan. Pasti ada yang jalan itu, nggak mungkin kondisi standby, kondisi nyala, nggak jalan, nggak mungkin. Pasti ada yang jalan, baik itu di sistem operasi Windows, Android yang ada di HP maupun komputer, maupun Macintosh. Jadi sistemnya itu mendapat perubahan dulu. Yang pertama ini. Sehingga ini juga mempengaruhi cepat baterai itu habis. Karena apa? Ada sistem atau ada program yang running tanpa kita ketahui. Terus kemudian kalau sudah itu faktor lainnya apa? Salah satunya ya di RAM ini, ya kan? Mungkin tipe RAM-nya membutuhkan voltase yang besar sehingga dia menyedot atau membutuhkan catu daya yang besar pula sehingga membuat baterai cepat habis. Atau bisa jadi dari density tampilan itu kecerahannya. Nah, semakin dia cerah, otomatis layar itu kan membutuhkan sebuah cahaya. Semakin cerah, maka tingkat density cahayanya kan semakin terang. Otomatis membutuhkan suplai daya yang lebih besar. Ini juga bisa pengaruh dari sini. Jadi untuk masalah baterai boros, itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Bisa dari sistem operasinya, bisa dari hardware-nya, baik hardware dari sisi RAM, tampilan dan lain-lain ya, masih banyak lagi. Bisa dipahami Mas ya untuk baterai boros. Terus ada lagi yang tanya ini, kok banyak banget ya ternyata yang tanya. Wah, ini kalau kita seandainya pertemuannya offline asik ini ya. Jadi kita bisa saling tukar pengalaman, bisa diskusi ini ya. Saya juga bisa melihat wajah-wajah Anda ini ya kan. Mana yang cantik ya kan, siapa yang cantik ya kan. Siapa yang belum mandi ya, bangun tidur langsung berangkat itu ya, itu ketahuan semua itu ya kan? Ya, sayang ini online ini, jadi ya bisanya membaca pertanyaan. Pak, apakah ada efek samping kalau kita overclocking RAM? Ada ya kan. Yang pertama ya kan, RAM itu kan komponen elektronik. Musuh dari komponen elektronik itu apa? Panas. Kenapa? Karena panas bisa membuat benda atau bahan itu memuai. Kalau panasnya 1, 2, 3 kali mungkin nggak masalah. Tapi kalau keterusan, nah komponen itu memuai secara terus-menerus bisa membuat komponen itu rusak karena ada batas ambangnya. Kalau komponennya rusak, ya apa? Ya sudah, berarti alamat
ganti. Berarti overclocking dengan teknik yang kita naikkan adalah RAM-nya, ada satu resiko yaitu RAM kita cepat panas. RAM kita cepat panas otomatis akan sering memuai. Kalau sering memuai, kesempatan atau probabilitas RAM itu cepat rusak akan tinggi. Itu ya, untuk yang overclocking. Jadi sebaiknya gimana Pak? Alah, kita paling selisihnya kan nggak begitu jauh kan. Yang di overclocking itu RAM, misalkan saya punya 16, Anda punya 8. Terus Anda 8, Anda overclocking biar bisa menyamai RAM saya yang 16. Kan nggak mungkin. Ya kan? Paling 8 itu di overclocking naiknya itu paling sekitar berapa persen. Ya kan? Paling di angka 10, maksimal di angka 12. Tapi kalau RAM kita nanti rusak, resikonya apa? Ganti RAM. Harga RAM berapa? Ratusan ribu. Iya kan? Selisih kecepatannya itu tidak seberapa signifikan, tapi ketika alat itu rusak, resikonya kita harus mengeluarkan uang. Itu ya. Jadi kalau saya pribadi, loh ya, karena saya terbiasa bermain standar, karena memang itu rekomendasi, jadi durasi dari alat yang saya gunakan itu sesuai standarnya, jadi tidak cepat rusak. Tapi kalau sudah di overclock, ya jangan menyalahkan alatnya kalau alatnya nanti cepat rusak. Itu ya. Wah, ini tanya apa Pak? Maaf Pak, izin bertanya overclocking RAM. Wah, ini tadi sudah tak jawab. Ya. Nah. Oke, terus ada pertanyaan lagi nggak? Nah, ini materi nanti bisa Anda cari di Facebook ya. Di Facebook itu materi ini sudah pernah saya upload ke sana. Nanti bisa Anda cari ya. Digali lagi materi-materi saya yang ada di Facebook, dicari. Ada pertanyaan lagi. Oh, sudah tidak ada. Ini yang Mas Muhammad Salam. Ini pertanyaannya hampir sama dengan Mas Muhammad Hidan ya, tentang overclocking. Jadi Mas Muhammad Salam dengan Mas Muhammad Hidan tadi saya jawab bahwa ada efek dari overclocking RAM. Enggak RAM saja ya, yang dinaikkan itu bisa saja prosesor. Bisa saja yang dinaikkan prosesor, bisa saja RAM, bisa saja VGA, tergantung mana yang mau dinaikkan. Karena memang dari 3 komponen ini ada memorinya. Kalau di prosesor itu ada registernya, kalau di RAM itu tadi ada memori mainnya, terus di VGA juga ada memorinya, makanya bisa dinaikkan. Tapi menaikkan overclocking ini bisa berdampak, yaitu cepat panasnya alat yang kita gunakan. Dengan panas itu cepat memuai dan cepat rusak, karena musuh utama sebuah peralatan elektronik adalah panas. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.